pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah melakukan penangkapan terhadap ZN, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan perbuatan jahat untuk melakukan suap. Zarov Rikar, mantan PNS Mahkamah Agung, diketahui tinggal di area mewah di ibu kota Jakarta. Rumah di kawasan Senayan ini jadi saksi bisu penggeledahan. Ditemukan uang senilai hampir 1 triliun rupiah yang terdiri dari pecahan rupiah hingga mata uang asing. Tak hanya itu, puluhan kilo emas batangan yang diperhitungkan bernilai 75 miliar rupiah juga disita. Merujuk pada laporan harta kekayaan milik Zarov yang dirilis pada 11 Maret 2022, jumlah total kekayaan Zarov senilai 51,4 miliar rupiah. Temuan uang dalam penggeledahan di rumah Zarov menambah panjang daftar kekayaan yang harusnya dilaporkan kepada LHKPN. Zarov Rikar di satu sisi juga diketahui pernah memproduksi sebuah film yang berceritakan tentang seorang hakim yang idealis berjudul Sang Pengadil pada 24 Oktober lalu. Zarov merupakan eksekutif produser dari film yang juga diproduksi bersama dengan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Tim catatan jurnalis mendatangi hunian dari Zarov Rikar di kawasan Jakarta. Dan berikut penelusuran dari tim catatan jurnalis langsung untuk Anda. Permisi, Mas. Belum ada jawaban, saudara. Meskipun tadi sebenarnya saya melihat ada satu orang petugas pengamanan nampaknya yang masih ada di dalam. Permisi, Pak. Saya Dipo dari Kompas TV, Pak. Izin tanya, Pak, ini rumah setelah digeledah masih ditempati pihak keluarga ya, Pak ya? Bagaimana, Pak? Sudah tidak ditempati. Artinya posisi ini rumah kosong, Pak? Kosong. Bapak ini sebagai petugas keamanan atau? Ya, Oke. Untuk pihak keluarga ini sudah pindah atau bagaimana, Pak, informasinya? kurang tahu ya. Kurang tahu. Magelar kasus yang menyeret ex-pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikar menambah daftar panjang para hakim yang terseret kasus rasuah. Siapa saja mereka? Inilah daftarnya yang telah kami kumpulkan untuk Anda. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah melakukan penangkapan terhadap ZN, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan perbuatan jahat untuk melakukan suap. Tersangka praktik maklar kasus Zarov Rikar goreskan noda hitam di tubuh Mahkamah Agung tepat usai Sunarto, Ketua Pengadilan Negara tertinggi, dilantik 22 Oktober lalu. Kasus korupsi di lembaga pengadilan bak penyakit kronis yang menggerogoti. Hak keadilan masyarakat tercabut oleh perilaku suap hingga gratifikasi. Lantas sudahkah oknumnya diadili? Praktik suap dan juga gratifikasi di lembaga pengadilan rasanya bukan hal baru. Catatan jurnalis menyoroti beberapa hakim yang terseret kasus. Ialah Sudrajat Dimyati, merupakan hakim agung pertama yang ditetapkan tersangka oleh KPK karena terlibat kasus penerimaan suap pengurusan perkara kasasi pilot Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana pada tahun 2022. Ia menerima suap sekitar 800 juta rupiah dan dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara.
Kasus lain adalah Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh. Ia terperosok di pusaran TPPU dan gratifikasi. Angkanya fantastis, mencapai 62,8 miliar rupiah. Keterlibatannya terkait pengurusan berbagai perkara di Mahkamah Agung pada 15 Oktober lalu membuat pengadilan Tipikor jatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Ghazalba. Selanjutnya ada Itong Isnaini, Hakim PN Surabaya yang terjerat OTT KPK pada Januari 2022. Terlibat dalam aliran suap vonis perkara PT Soyugiri Primedika. Ia terbukti terima suap sekitar 390 juta rupiah dan dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara. Lalu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan yang terjerat kasus suap sekitar 648 juta rupiah dalam perkara gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pacific Mining Research. Keduanya dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar 200 juta rupiah. Sistem peradilan yang berintegrasi adalah kunci keberhasilan negara yang berlandaskan hukum. Tak hanya terbatas pada hakim, kasus korupsi di sistem peradilan sayangnya kerap melibatkan banyak pihak dalam proses hukum. Sistem integritas nasional itu sistem peradilan yang independen itu menjadi sangat penting. Jadi kita tidak akan bisa berjalan kemana-mana negara ini ketika banyak korupsinya, kan ini jadinya korupsi, banyak masalah hukumnya, tetapi pilar independen peradilannya sendiri justru korup. Jadi kan ini pilar peradilan itu kan berarti kemungkinan kalau hakim sudah disuap atau menerima gratifikasi kemudian untuk merekayasa putusannya, itu bisa jadi bukan hanya hakim-hakimnya tetapi pengacara dan hakim ini bisa jadi juga merusak JPU-nya, merusak penyidiknya. Nah ini kan harus dibongkar semua. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab moral dalam setiap keputusan yang diambil. Nilai-nilai keadilan yang fundamental harus tercipta secara ideal. Kepercayaan masyarakat terhadap palu hakim yang berkeadilan wajib diwujudkan secara transparan. Bapak pernah juga mendapatkan tawaran suap ataupun gratifikasi untuk merubah vonis? Saya kira bukan hanya merubah vonis, menyatakan vonis misalnya yang tidak wajar itu pasti itu ada.